Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Impact CNBC Indonesia. Malam ini Impact menghadirkan seorang CEO dari perusahaan BUMN bidang asuransi yang kini tengah ramai jadi perbincangan di seluruh lapisan masyarakat. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya yang juga merupakan Ketua Koordinator Tim Percepatan Restrukturisasi Asuransi Jiwasraya. Beliau adalah Bapak Heksana Tri Sasongko dan kita akan membedah kisah di balik penyelamatan asuransi Jiwasraya dalam Impact CNBC Indonesia ini. Tapi kita juga akan membicarakan penyebab daripada apa yang terjadi dengan Jiwasraya. Tetaplah bersama kita di program Impact. Restrukturisasi pemegang polis asuransi Jiwasraya terus berjalan sejak dicanangkan pertama kali pada 11 Desember 2020. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo mengatakan, hingga 26 April 2021, mayoritas pemegang polis asuransi Jiwasraya menyetujui program restrukturisasi. Saat ini proses restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya terus dilakukan dan hingga tanggal 26 April 2021 lalu, alhamdulillah sebagian besar pemegang polis telah menyetujui program restrukturisasi. Di mana apabila kita lihat berdasarkan segmen dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama polis korporasi, jumlah polis yang telah restrukturisasi telah mencapai 1.774 polis atau 82,8% dari total polis korporasi. Untuk polis retail, jumlah polis yang telah restrukturisasi adalah 134.000 polis atau 75,3% dari total polis retail. Dan yang terakhir, untuk polis bank insurance atau saving plan, telah dilakukan restrukturisasi pada 16.000 polis atau 92,9% dari total polis bank insurance. Adapun di antaranya 82,8% atau sebanyak 1.774 polis korporasi telah menyetujui program restrukturisasi dari total sebanyak 2.143 polis. Selanjutnya sebanyak 134.972 pemegang polis retail atau sebesar 75,3% dari jumlah total pemegang polis retail sebanyak 179.253 menyetujui program restrukturisasi. Progres tertinggi berasal dari jumlah polis bank insurance, di mana 16.223 pemegang polisnya atau dengan persentase 92,9% setuju untuk mengikuti program restrukturisasi. Koordinator Tim Satgas Restrukturisasi Polis Jiwasraya Bidang Komunikasi dan Hukum, Mahelan Prabatarikso, telah menyiapkan sejumlah strategi agar restrukturisasi Polis Jiwasraya berjalan mulus. Di antaranya menyiapkan kebutuhan fundamental bagi IFG Life sebagai penerima polis Jiwasraya dan pemisahan aset lama dengan aset baru di IFG Life. Pertama, kita pilah-pilah dari sisi aset yang akan atau mungkin liabilities yang akan ditentukan atau yang akan dipindah atau akan ditransfer. Nah, untuk aset-aset atau liabilities berupa tadi yang sudah direstru ya, berarti kita sesuaikan, kita secara dokumentasi kita siapkan dan juga kita mengikuti ketentuan-ketentuan yang umum, yang memang ketentuan itu adalah menjadi pedoman kita, baik undang-undang, kalau perusahaan ya kita pakai undang-undang PT tahun 2007 nomor 40 ya, kemudian kalau asuransi kita mengikuti undang-undang asuransi, dan juga kita juga mengikuti juga sebagai suatu perusahaan lembaga jasa keuangan, kita ikuti ketentuan yang diatur oleh regulator. Dimulai sejak Desember 2020, Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya menargetkan proses restrukturisasi polis akan rampung pada 31 Mei 2021 mendatang. Akankah target tersebut tercapai? Dan bagaimana kisah di balik penyelamatan Jiwasraya ini? Simak dalam Impact with Peter Gonta berikut ini. Selamat malam Pak Heksana, selamat datang ke program Impact. Terima kasih. Apa kabar? Baik, salam sehat untuk semuanya. Jiwasraya, sebuah perusahaan asuransi yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Dan tentunya banyak orang yang sedang menunggu apa jalan keluar dari yang akan diambil oleh
Bapak sebagai salah satu pimpinan di dalam tim percepatan restrukturisasi Jiwasraya. Pertanyaan pertama tentunya adalah banyak yang tidak mengetahui Jiwasraya itu kapan lahirnya, dilahirkannya oleh siapa. Tapi yang saya lihat adalah bahwa ini sebetulnya sebuah perusahaan asuransi Belanda, namanya Nilmay, didirikan tahun 1960 dan dinasionalisasi pada tahun 1963 kalau tidak salah. Apa betul? Betul bahwa ini perusahaan yang sangat tua, bukan tahun 1960 didirikan, tapi 1859. Jadi sudah lebih dari 100. Di Indonesianya tahun berapa? 1859. Sudah di Indonesia? Sudah di Indonesia. Kemudian benar dinasionalisasi. Menjadi tahun perusahaan. 1960 dinasionalisasi. Ya. Diambil dari Belanda dan dinasionalisasi dengan aset-aset tertentu. Betul. Apa asetnya waktu itu? Asetnya kebanyakan berupa properti tanah dan bangunan, terutama bangunan, sehingga saat ini makanya Jiwasraya masih mengelola aset-aset berupa tanah dan bangunan yang heritage warisan zaman Belanda. Ya, kemudian pada tahun 1960 apa sebetulnya bisnis atau asuransi yang terutama menjadi prioritas pada saat itu? Iya, kalau saya pelajari portofolio Jiwasraya, sebenarnya Jiwasraya ini lebih dominan, memang lisensinya adalah life, health, and pension insurance. Tetapi ternyata didominasi lebih kepada pension insurance setidak-tidaknya sampai dengan tahun 2013. Baru setelah tahun 2013 itulah ada produk di luar pension yang sifatnya investasi yang masyarakat barangkali banyak mengenal, mendengar tentang produk saving plan yang banyak dijual di kerjasama dengan perbankan yang termasuk dalam produk bank insurance. Nah, itulah yang menyebabkan sebenarnya secara profil risiko dan kompleksitas pengelolaan keuangan Jiwasraya itu berubah secara drastis seharusnya sejak tahun 2013, sejak mempunyai liabilities atau kewajiban yang sifatnya mirip hutang deposito. Kalau sebelumnya karena didominasi oleh produk pensiun, sifat liabilitiesnya itu nggak pernah mendadak dalam jumlah besar, steady pelan-pelan gitu. Tapi sejak tahun 2013 karakteristiknya sangat berubah. Dan seharusnya 2013 dan seharusnya diikuti dengan kompleksitas manajemen aset liability agar tahun 1998 pada waktu kita menghadapi krisis ekonomi, apa yang dihadapi oleh Jiwasraya pada tahun 1998? Ya, memang kondisi keuangan Jiwasraya juga sudah mulai tidak sehat, dalam arti memang terdampak juga meskipun portofolio yang terkait dengan US dollar sangat kecil. Karena produk di masa itu juga masih banyak program pensiun, hanya beberapa produk yang sifatnya endowment atau investasi. Sangat kecil, harusnya sangat besar ya. Kalau sangat besar jadi untung. Ya, karena masih kecil, masih didominasi oleh program pensiun dari dulu. Dalam rupiah? Dalam rupiah. Dalam rupiah. Jadi pada saat itu tidak terlalu banyak, tidak ada liability juga di dalam dolar? Ada, tetapi sebenarnya sampai hari ini untuk exposure US dollar tuh tidak bermasalah. Artinya sebenarnya liabilitiesnya secara umum antara aset dan liabilities US dollarnya itu imbang, tapi sangat kecil masalahnya. Jadi tidak berpengaruh. Pada waktu tahun 98 ada tapi kecil. Ada liability atau tagihan yang harus dibayar dalam dolar? Ada, tapi sangat kecil, sangat-sangat kecil. Tagihan apa itu? Berupa polis-polis yang berdenominasi US dollar. Yang sifatnya ya sebenarnya mirip-mirip ke arah investasi, endowment. Ya kira gitu. Kecil seperti itu berapa? Program beasiswa. Ya gitu. Kira-kira kecil itu berapa? Kecil itu dalam hitungan Bapak bisa lihat jutaan. ke sini aja, Pak. Ke sini aja. Enggak dalam bentuk yang besar jutaan dolar gitu, enggak. Karena memang tidak terlalu populer ya. Dan tidak terdampak pada waktu tahun 98? Kalau dalam konteks exchange rate secara langsung tidak terlalu terdampak.
tahun 2008 pada waktu terjadi krisis finansial dunia. 2008. Ada dampak? Ya, saya melihat bahwa laporan keuangan Jiwasraya itu yang saya temukan secara formal itu masih dalam keadaan baik. Ya, meskipun ketika saya ditugaskan tahun 2019 menjadi Dirut Jiwasraya, kemudian saya melakukan kajian ke dalam karena saya ditugaskan perusahaan sudah dalam bermasalah dan saya ditugaskan untuk merestrukturisasi perusahaan. Saya lihat apa yang harus direstrukturisasi. Restrukturasi perusahaan. Perusahaan. Oleh karena kejadian yang sebelumnya atau kejadian 5 tahun sebelum 2018 atau sebelumnya? Karena fakta bahwa perusahaan dalam kondisi menghadapi kesulitan baik likuiditas maupun solvabilitas. Tahun berapa? Tahun 2018. Begini Pak, saya melihat dan mencoba untuk melihat ke dalam data-data yang ada dan tertera dan ada digital trace-nya mengatakan bahwa pada tahun sekitar 2008-2009 pimpinan dari Jiwasraya sebetulnya datang kepada Menteri BUMN dan pada waktu itu meminta bahwa pada saat itu sudah banyak terjadi masalah 2008 dan diminta agar supaya bisa mengeluarkan mengisu bond atau obligasi satu atau PMN penanaman atau partisipasi modal dari negara PMN. Kemudian ada satu lagi adalah agar supaya bisa melakukan restrukturisasi secara keseluruhan. Tapi semuanya ini tidak diperkenankan oleh Menteri BUMN. Mengapa itu? Jadi begini, saya harus cerita bahwa apa yang dilakukan harus bukan solusi jangka pendek yang sebenarnya belum tentu itu penyebabnya. Oleh karena itu saya melihat gap di balance sheet, melihat persoalan yang saya hadapi, saya membuat kajian apa sih penyebab utama dasarnya. Tanpa diperbaiki penyebab utamanya, kalaupun ditambah PMN, itu dalam hitungan waktu, kebetulan waktu itu saya membuat simulasi, kalau portofolionya itu as is dilanjutkan, maka ditutup dengan PMN setiap tahun tuh bisa bleeding 3 triliunan sehingga jadi akan habis. penyertaan modal negara sudah tidak merupakan opsi. Merupakan opsi. Bahkan hari ini Jiwasraya dalam konteks penyelamatan hanya bisa selamat kalau ada penambahan modal negara. Saya kembali ke pertanyaan Bapak dulu ya. Kenapa? Maka harus diperbaiki secara fundamental. Perbaiki secara fundamental. Apa yang menyebabkan? Itu akar masalahnya. Kami menemukan bahwa produk-produknya atau bisnis modelnya itu didominasi oleh produk-produk yang bergaransi jangka panjang dan fix. Dan tinggi. Yang secara historis backtesting tidak pernah mampu dicapai oleh hasil investasi. Artinya apa? Perusahaan mengalami kerugian dari bisnis modelnya. Karena investasi yang salah. Bukan sekedar hanya investasi yang salah. Business Investasi itu awalnya dulu, itu satu porsi yang harus diperbaiki. Itulah yang mendasari juga restrukturisasi. Jadi kita harus menghentikan potensi kerugian di masa datang. Kalau tidak kita hanya akan mewariskan kerugian dan pada ujungnya PMN berapapun akan habis. Itulah kenapa dalam konteks penyelamatan ini memakai model disehatkan, kemudian dipisahkan antara portofolio yang sehat dan tidak sehat, yang sehat dipindahkan pada pihak Bapak lain. sudah berbicara mengenai masa depan. Orang ingin mendengar dulu apa yang terjadi. Ya. Oke. Jadi kita berbicara masalah apa yang terjadi dulu. Ya. Apa sebetulnya yang terjadi pada tahun 2008 di mana sebetulnya telah diminta untuk restrukturisasi dan tidak dilakukan. Oke, jadi yang terjadi tahun 2008 berdasarkan dokumen yang saya temukan, saya harus bicara ini karena tidak mudah menemukan dokumen. Dokumen tidak ada? Tidak mudah. Harus tidak mencari. Ada atau tidak mudah? Sedikit sangat terbatas. Banyak dokumen yang tidak temukan. Oke, jadi Hilang. tahun 2008 hilang. Tidak ditemukan. Tahun 2008 benar mengajukan permohonan PMN. Tapi dijawab bukan sekedar tidak setuju pemerintah,
tapi dikembalikan, diminta membuat kajian lebih komprehensif. Dan saya tidak menemukan dokumen itu dilakukan di tahun berikutnya, padahal diminta mengajukan lagi tahun berikutnya. Kemudian yang dilakukan adalah melakukan reasuransi dengan harapan menurunkan liabilities. Dan itu hanya diizinkan 2 tahun, tahun 2012 tidak boleh lagi diperhitungkan sebagai pengurangan liabilities. Maka solvabilitasnya bermasalah lagi. Tahun 2013 ditutup dengan melakukan revaluasi aset, tanah dan bangunan. Kemudian diperhitungkan 100% sehingga sepertinya solvabilitas selesai. Tapi muncullah problem liquidity-nya. Dihasilkanlah produk yang menghasilkan liquidity. Apa yang cepat menghasilkan likuiditas? Adalah instrumen yang sifatnya investasi, sifatnya hutang kalau dari perspektif perusahaan. Tapi ingat bahwa kalau kita ngomong instrumen sifatnya hutang, itu probability-nya 1. Artinya pasti terjadi ketika tahun depan jatuh tempo. Karena mempunyai sifat setiap tahun jatuh tempo. Artinya apa? Premi yang masuk itu mandatori harus diinvestasikan. Karena sifatnya hutang, agar bisa mengembalikan pokok dan hasil pengembangan. Ya, harus diinvestasikan. Dari rasio kecukupan investasinya minimal harus 100. Nggak boleh kurang. Kalau kurang nggak bisa kembalikan. Nah, ada problem di sini. Yang pertama adalah mengenai target yield. Pertimbangan untuk mengetrek masyarakat berinvestasi membeli produk itu, jadi kita sudah asuransi lebih menekankan seed stocknya adalah produk investasi, bukan menjual produk asuransi, tapi menjual produk investasi dan dijual di perbankan dengan janji hasilnya sekian, seed stocknya bunyi begitu. Maka masyarakat tertarik. Karena janjinya cukup atraktif, maka challenge-nya, dan itu net tanpa pajak. Maka challenge-nya adalah pengelolaan di sisi aset. Termasuk reksadana? Iya. Maka di sisi aset challenge-nya apa? Harus mencari net yield atau net return yang mampu menutup liabilities tadi. Padahal kita incur pajak 15% final. Di sananya net, di sininya kena pajak 15%. Artinya target yield yang harus diburu harus di gross up dulu. Jadi Bapak bisa bayangkan, itulah yang mendorong mencari instrumen-instrumen yang menghasilkan return yang tinggi. Masalahnya, Bapak sangat familiar yang namanya high risk, high return. Nah, akhirnya terkelompokkan, bahkan terkonsentrasi pada instrumen yang potensialnya high risk. Potensial loh ya. Tapi ingat, instrumen yang potensial high risk itu juga punya potensial downside yang luar biasa. Dan ingat juga ini di Indonesia. Marketnya belum mature, marketnya tidak dalam. Instrumen-instrumen hedgingnya tidak ada. Jadi ketika upside mungkin ada potensial tinggi, tapi ketika downside nggak ada perlindungan. Baik. Jadi ada pertanyaan, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya, dan Bapak belum ada di situ, Pak Eksana masih berada di BRI kalau tidak salah, sebagai salah satu orang yang bekerja di Treasury bagian Treasury. Tapi ada yang mengatakan bahwa oleh karena kerugian yang dialami sampai dengan tahun 2008, tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, tidak ada PMN, tidak boleh pinjam uang juga, dan juga tidak bisa mengeluarkan obligasi. Oleh karena itu manajemen pada saat itu mengambil risiko-risiko, menanamkan ke aset yang berisiko, bukannya untuk sebetulnya memperbaiki keadaan, tapi justru menenggelamkan. Jadi satu keputusan yang salah, kira-kira gitu. Sebenarnya saya katakan bahwa kalau kita harus mengenali di mana kita berada. Berada di New York, berada di Tokyo, berada di London, berbeda dengan berada di Jakarta dalam konteks mengelola financial portfolio. Jadi keterbatasan itu harus diperhatikan. Tapi intinya begini, bahwa karena absennya fungsi asset liability yang baik, jadi maturity profile di liabilities harus match dengan di sisi aset. Duration, jangka waktu, ketika market lagi panas, ketika market lagi normal, strategi durationnya berbeda. Ketika market risknya naik, harus di-shorten, dipendekin durationnya, agar mampu memenuhi kewajiban. Baik, Pak Heksana, kita akan jeda sebentar. Yang penting kita sekarang mengetahui bahwa masalah yang terjadi di Jiwasraya adalah bukan sesuatu yang terjadi tahun
2016 atau 17 atau 18, tapi sebetulnya sesuatu yang sudah terjadi lama, sudah terjadi 15 tahun yang lalu, terbawa sampai segini dan pada saat ini terjadi masalah karena ilikuiditas daripada perusahaan pada saat ini sebetulnya yang menjadi masalah. Kita jeda sebentar. Pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Heksana Trisasongko, Ketua Koordinator Tim Percepatan Restrukturasi Asuransi Jiwasraya. Kita akan kembali usai jeda dan kita akan berbicara mengenai apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Tetaplah bersama program Impact.